Wakil, Mama Wakil Bupati Melaka, sekaligus sebagai wakil ketua tim penggerak PKK, wakil ketua Dekorasda, dan ketua pelaksana Bunda PAUD di Kabupaten Melaka. Yang saya hormati Bapak Camat Sasitamean, yang sama saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sasitamean bersama pengurus. Yang saya hormati Bapak Nesa Naibone bersama aparatnya. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mengamankan sesi tetanen, pengelola PAUD bersama anak-anak PAUD tingkatnya, warga Desa Naibone yang saya kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas penyambutan yang begitu meriah untuk menyambut kedatangan kami. Terima kasih karena Bapak Camat bersama Ibu, Bapak Desa bersama Ibu dan seluruh warga sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tadi sudah banyak disampaikan oleh mama-mama ketua Pokja, oleh Ibu Wakil sendiri tentang Dekranasda, panjang lebar sudah dijelaskan. Kami juga datang ke sini sekaligus untuk memotivasi pembelajaran di tingkat PAUD. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil dan juga Ibu-Ibu Ketua Pokja, tetapi saya mau langsung saja ke PAUD dulu, ya. Baik, apakah pengelola PAUD-nya, Ibu, berapa punya murid di sini? 28 orang. 28 murid. Ya. Berapa orang tutor kah? 3 orang. 3 orang. Ada yang berpendidikan sarjana PAUD? Tidak ada. Atau pendidikan sarjana keguruan? Tidak ada. Jadi pendidikannya apa, Ibu? SMA semua. SMA. Apakah sudah mendapatkan pelatihan untuk menjadi tutor anak-anak? Sudah. Sudah? Ya. Baik. Sudah berapa tahun Ibu sekolah PAUD-nya ini berdiri? Sudah 7 tahun. 7 tahun, sudah banyak ya. Kelasnya ada di mana? Ikut mereka belajar di mana tempatnya? Ada 1 ruangan di sebelah. Oh, di dalam ini? Ya. Oh, jadi ini fungsinya ganda sebagai Ya, PAUD juga untuk posyandu. Ya. Baik. Ibu dari 27 anak ini ditimbang setiap bulan? Ditimbang? Ada yang ditimbang, ada yang tidak. Kenapa? Yang tidak ditimbang kenapa? Yang tidak ditimbang itu umur 5 tahun 6 tahun. Oh, baik. Jadi di atas 5 tahun. Ya. Nah, karena yang ditimbang itu adalah 0 sampai 2 tahun. Adakah catatan dari petugas kesehatan bahwa anak PAUD kita ada yang gizinya kurang atau gizinya buruk? Tidak ada. Ini berarti gizinya baik semua kan? Gizinya baik semua. Baik, ini saya juga tidak bisa mengira, tapi saya lihat ada beberapa ini yang sepertinya ada gangguan di pertumbuhan juga, ya. Bukan perkembangan, ya, pertumbuhan itu beda, ya. Baik, nanti kita akan minta datanya dari petugas kesehatan. Tapi paling tidak mereka ditimbang setiap bulan. Iya. Ya. Ibu mengajar anak-anak, ada alat peraganya? Ada masalahnya, kendalanya begini. Saat kami pembagian kelas, kami kan juga dengan PAUD dari yang kelas ini, kelas A umur 3 sampai 4 tahun, kami kasih tahu di luar sini. Yang kelas B umur 5 dari 6 tahun tidak masalah. Dari kami kewalakan dengan ruangan, kami tidak mendukung. Ruangan. Ini PAUD ini milik siapa? Ini pemerintah. Pemerintah desa. Ya. Jadi bekerja sama dengan desa. Nah, jadi mungkin untuk ruangan
tolong sisihkan anggarannya Pak, ADD-nya untuk pendidikan anak-anak PAUD ya. Kenapa sekarang pemerintah fokus pada pendidikan anak-anak? Anak-anak ini kita sebut berada pada usia emas ya. Dari dia di dalam kandungan sampai dengan dia umur 8 tahun, kita sebut usia emas. Tensa usia emasnya laksa. Naksia kan keputatnya, otaknya mereka ini masih polos. Fatik sewain, bodik seat, tampung semua pelajaran yang mereka dapat. Liaat, hahalak diak, hahalak atmak, nian rona, nian nare, nian nomun lororon, nia akan rai ini kan keputat. Ya. Dia akan rekam semuanya. Karena itu pendidikan PAUD menjadi penting, ya. Karena ketika anak di rumah orang tuanya kurang waktu untuk melihat anak, maka dilengkapi di pendidikan formalnya, yaitu ada di PAUD. Jadi saya harap nanti ibu-ibu pengelola PAUD ini mendidik anak-anak bukan hanya untuk mengenal huruf, bukan hanya untuk mengenal angka, tetapi ada hal-hal penting yang harus dijalankan, yaitu apa? Pendidikan karakter. Ya. Di rumah kita ajak anak-anak supaya dia minta permisi kalau dia lewat. Dia minta maaf kalau dia berbuat salah. Dia minta terima kasih kalau dia diberikan sesuatu. Dia minta tolong kalau dia ingin sesuatu yang dia tidak bisa jangkau. Ya. Nah, ini namanya pendidikan karakter. Memberi salam, ya. Sembahyang sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, ya. Ini adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak usia dini. Karena itu pemerintah menggalakkan sekali pendidikan anak usia dini. Karena itu di setiap kabupaten, ya, di setiap kecamatan itu kita ada yang namanya Bunda PAUD. Nah, kami ini bertugas membantu kita punya pengelola PAUD supaya mereka mengelola PAUD dengan berkualitas. Mereka pintar di pendidikan formalnya, tetapi tidak kalah juga mereka dalam pendidikan karakter. Ketika anak-anak ini sudah biasa mengucapkan selamat pagi, mengucapkan selamat jalan, mengucapkan terima kasih, maka kita boleh berbangga bahwa sampai besar nanti pasti dia tidak akan pernah lupa. Saya salah. Di rumah saya yakin kita masih di suasana kita di desa. Pasti orang tua akan sangat mengajarkan tentang tata krama. Saya yakin, ya. Tetapi di sekolah harus ditekankan kembali. Di sekolah mereka bertemu dengan teman-temannya, sehingga mereka berbaur. Disitulah muncul sikap sosialnya. Sekarang anak-anak di rumah mungkin hanya 2 atau 3 orang setiap keluarga, ya, beda kan? Jadi mereka menjadi sedikit egois. Tetapi ketika dia tahu sekolah makian, dia mau kuain, dia tahu untuk bersosialisasi. Dia mau dipakai untuk rumah, kalau pisang goreng misalnya, dia tahu untuk berbagi kepada temannya. Dia kalau dia minta, dia kepengen, dia mau minta. Bolehkah saya minta kuenya? Bolehkah saya minta biskuitnya? Jadi itu yang harus diajarkan kepada anak-anak. Jadi saya selalu tekankan pada pendidikan karakter, karena ini menjadi mulai luntur pendidikan karakter. Terutama ya kota Bah. Apa ibetun anak-anak ini cuek. Jadi kalau tamis, mungkin anak lapar, ibu ambil HP dari kantong, kasih anak main game. Benar kan? Di sini juga begitu kan? Mungkin mulai, karena mama juga ada HP di sini, kasih. Ya. Anak sakit, mama buat apa? Update status. Bukan cari pengobatan. Waduh, anak saya demam tinggi. Update di status. Ya. Jadi emosi itu sebenarnya bahwa si anak demam tinggi. Tapi mama tidak ambil cari pengobatan.
pergi ke puskesmas kah, pergi ke bidan kah, pergi ke apotika untuk cari obat untuk turunkan demam anaknya. Nah ini juga krisis, ya. Kita mau mengejar teknologi, tetapi karakternya kita lupakan. Ya. Jadi anak yang tadi dia lapar, ketika kita kasih HP, dia orang bau suka lale. Kalau HP banyak bau suka, dia diam, tidak menangis, dia lupa laparnya. Tapi akibatnya apa? Gizinya yang kurang. Akibat gizi yang buruk atau gizi yang kurang, apa yang terjadi? Stunting. Tahu apa itu stunting ya kan? Kita tinggi, kita kan rata-rata tidak lebih dari 1,5 meter. Benar kan? Yang tingginya lebih dari 1,5 meter itu kita bisa hitung. Itu akibat dari apa? Gizi yang tidak bagus. Ya. Karena itu kami dari PKK, kami dari Dekranasda dan Bunda PAUD datang menghimbau kita semua. Orasnya amnya kayak sini, lorong selut hau mai, hau lah kini tiam. Saya akan keliling ke rumah-rumah. Saya cek, ya, no tempat sampah kalale, no kamar mandi kalale, rumah hamos kalale, sar kalale, itu kan rumah, ya. Anak-anak mencuci tangan atau tidak? Sekarang kami omong di sini untuk memberikan himbauan. Kali berikut saya dan Ibu Wakil dan seluruh tim dari Malaka Betun datang, kami akan turun. Ya mungkin tidak semua rumah saya cek, tetapi saya akan pilih beberapa rumah dan itu rahasia saya. Ya, kita di sini pel rumah harusnya Pak Imat rumah tembok tiento. Pel rumah ke tidak? Ya. 1 minggu berapa kali pel rumah? Banyak yang tertawa. Aku kayak tiap berarti. Ya. Jadi pel rumahnya setiap hari sebaiknya di pel rumahnya. Ya. Dan kita ilmuannya orang lain. Ya. Jadi kewarik sia nak dehurba. Ini enak di rubah lantai nih. Kalau lantainya tidak bersih, tangannya kotor, bajunya kotor, badannya kotor, kemudian dia mengantuk, dia naik tidur di tempat tidur. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi. Belum lagi hujan-hujan sedikit begini, ya. No tahu dia di luar. Mai kamu melarang, nesi metan mau membuat mujiresia. Ya. Jadi ini tugas pokok daripada ibu rumah tangga. Ya. Meskipun ibu desa dia seorang istri dari kepala desa, mungkin merangkap pada tugas lain sebagai guru, pegawai negeri, tapi tugas pokok di rumah adalah sebagai ibu rumah tangga. Tidak pernah anak kakak datang untuk minta makan di kepala desa, tidak kan ibu? Pasti minta makan di ibu. Menangis sama sakit. Kasih mama yang dicari. Karena itu kenapa PKK sekarang berdiam. Kita ingin memotivasi ibu-ibu seluruhnya, seluruh Malaka. Kami keliling memberikan motivasi untuk pendidikan kesejahteraan di keluarga. Ya, salah satunya adalah dengan melihat hal-hal kecil tadi. Tadi Ibu Pokjangka sudah menjelaskan tentang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini kita harus tanamkan. Kemudian kami juga menghimbau seluruh keluarga. Pak Camat, Bapak Desa, tolong diperhatikan. Ibu Gubernur punya satu program yaitu menanam daun kelor di setiap rumah. Ibu Gubernur minta 10 pohon. Saya dan kami semua dari PKK minta 20 pohon. Kelor itu sangat bergizi, ya. Beberapa hari lalu ada Prof. Rohim namanya ya, dia dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Mereka datang, kami sudah sajikan makanan, dia bilang tukar supnya kami mau suruh kelor, sup marungga, karena marungga di Malaka adalah kualitas terbaik di NTT. Kami bangga sekali.
jadi segera panjat dan buat sup kelor. Kemudian mau minum teh, kami hanya mau minum teh kelor. Ya, kami buat teh kelor. Untung yang dari mana UPPO ya? Dari UPPO itu kami ada kemasannya, kami sajikan teh kelor. Campur dengan sedikit jeruk nipis dan madu asli Melaka. Oh, mereka bangga sekali. Ya, jadi itu beberapa hal. Kita punya banyak. Kita bukan orang miskin. Ya, orang Melaka bukan orang miskin. Kita harus catat. Tetapi kita belum bisa mengembangkan sumber daya alam kita. Ya, ini saya tadi Mama Wakil sudah bilang. Kita sedih sebenarnya. Hutan alamnya dari kita ini, benar? Dari desa sini, dari Dapil 3, tetapi mereknya dari Kekomendan. Sayang, ya. Bahan bakunya dari kita, tapi dikemas di Keva, jadinya itu punya Keva, bukan Melaka. Ya, ini sayang. Ya, jadi beberapa waktu lalu yang dari Desa Oenaek, kami sudah ambil sampelnya, kami sudah periksakan ke Balai POM, dan hasilnya sangat memenuhi syarat untuk diproduksi. Berarti itu yang akan kita kembangkan duluan, ya. Nanti hasilnya tadi Mama Wakil sudah sampaikan, Dekranasda yang akan menghimpun dan memasarkan hasil-hasil produksi daripada masyarakat kita. Ya. Jadi saya kira hanya ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mendengar apa yang kami sampaikan. Setelah didengar sampai di rumah dikerjakan. Ya, maafin udah bele kalale. Nanti lorong di dero hau maikika, hau paboy uma memang katama. Kakare hotu, ya, bersih atau tidak, no kamar mandi kalale. Paling tidak kita harus siapkan tempat untuk cuci tangan. Tidak usah pakai keran yang bagus, ya. Pakai saja yang sederhana seperti yang kita lihat. Bekas aqua atau apa ya, bekas dibuat apa namanya, dispenser ya, atau galon, yaitu kemudian kita jadikan tempat untuk cuci tangan. Ya, jadi itu. Jadi saya tidak akan memperpanjang lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk penyambutannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri.